Halo Sobat Invest, jumpa lagi podcast DPMPTSP Kaltim. Telah hadir kali ini kita di Kabupaten Pasir. Ya, telah hadir bersama podcast DPMPTSP Kaltim kali ini. Kita membahas mengenai kemitraan antara usaha besar dan juga UMKM khususnya di Kabupaten Pasir. Telah hadir bersama kita Ibu Iva Saidah, Head Ekonomi dan Sosial RARE CSR Division PT Kideko Jaya Agung. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan waktunya Ibu bersilaturahmi di sini. Ya, baik Ibu Iva Saidah membahas mengenai kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di Kabupaten Pasir khususnya dilaksanakan PT Kideko. Kira-kira apa saja Bu yang selama ini telah dilakukan kemitraan antara PT Kideko Jaya Agung dan juga berapa jumlahnya Ibu? Mohon izin. Ya, kalau kita bicara masalah kemitraan sebenarnya luas ya, tidak hanya pada UMKM saja gitu ya, tapi untuk biasanya juga di PT Kideko sendiri juga bermitra dengan pemerintah tentu saja, kemudian juga dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan gitu seperti itu, dan juga salah satunya di sini adalah UMKM. Nah, PT Kideko Jaya Agung selama ini sudah melaksanakan beberapa kemitraan dengan perusahaan-perusahaan. Sampai saat ini di tahun 2024 kami terhitung sudah memiliki 44 UKM binaan yang saat ini yang masih aktif. Antara kami PT Kideko Jaya Agung khususnya CSR ya, bagian CSR dengan UKM tersebut menjalin kemitraan. Ada 44 UKM. Nah, memang sejak awal kemitraan dengan UMKM ini sejarahnya dulu ya, kami mengembangkan UMKM itu sejak tahun 2009 untuk di PT Kideko sendiri. 2009 itu berawal dari 2 UMKM saja yang kemudian akhirnya berkembang menjadi 10 UMKM dan akhirnya di tahun 2019 dan 2020 ya, yang kita ketahui bahwa itu adalah masa-masa sulit, masa-masa sulit perekonomian dunia ya, khususnya juga tentu saja dirasakan oleh Kabupaten Pasir. Tapi justru saat itulah pembinaan kita mulai berawal menjadi semakin gencar, yang dari awalnya 2, kemudian 10 berkembang menjadi 24, dan akhirnya di tahun 2024 ini kami sudah membina sekitar 44 UMKM. 44 UMKM, dan saat ini juga sudah menjalankan kurasi untuk bisa kita ajak bergabung lagi dengan kemitraan kami itu sekitar 35 UMKM. 35 UMKM. Tapi memang di antara perjalanan waktu itu sendiri ada yang masuk dan ada yang keluar ya. Seperti kita ketahui bersama, di mana-mana tentu saja ada yang namanya hukum alam. Ada yang bisa bertahan, ada yang kemudian mungkin kesulitan dan sebagainya akhirnya lepas. Nah, seperti itu. Jadi memang ada ada hukum alam di sini seperti itu ya. Ada yang bertahan, kemudian ada yang tetap melanjutkan, dan bahkan ada beberapa UMKM kami yang sudah kita anggap adalah UMKM kriteria mandiri. Kriteria mandiri. Nah, ini cukup menarik, mohon izin Bu Iva. Dimulai pada saat pandemi COVID itu ya Bu, di mana semua ekonomi mengalami melemah ya Bu, termasuk di Kabupaten Pasir ini sendiri. Tapi dari PT Kideko Jaya Agung berhasil memitrakan sampai dengan saat ini 44 UMKM Bu. Kemudian ada terakhir Ibu tadi kategori yang disebut mengenai kategori mandiri. Mandiri. Sejauh mana Ibu pandangan PT Kideko Jaya Agung, khususnya Bu Iva, kemitraan itu seberapa penting sih Bu untuk UMKM khususnya di Kabupaten Pasir ini Bu? Iya, betul. Sebenarnya kemitraan itu tadi tidak hanya dari perusahaan ya Bu ya, bisa dengan lembaga gitu ya, dan kemudian juga pemerintah sendiri. Dan apakah peran itu sangat penting? Kenapa? Karena pada saat sebuah usaha ya, pelaku usaha itu rata-rata memang mereka memulai usaha itu sendiri. Nah, ketika seseorang berjalan, dia mau jalan kemana itu tidak ada tuntunan, maka dia nabrak ke sana kemari, dia tidak akan tahu jalan mana yang dia tuju. Nah, disinilah fungsi kemitraan itu ada. Ya, disitulah kemitraan itu ada. Disinilah mungkin salah satunya kami dari CSR PT Kideko Jaya Agung ini hadir untuk melakukan pembinaan yang nantinya mengarahkan
UKM tersebut. Yang kita harapkan ya dari UKM yang berawal dari nol, mungkin industri rumahan ibu-ibu ya, sekelompok ibu-ibu mungkin bikin keripik, kemudian anyaman dan sebagainya yang dari rumah tadi gitu ya, kita arahkan ya, salah satunya perizinannya gitu. Contohnya tadi tentu saja NIB. Tidak semua UMKM itu bisa membuat NIB gitu. Seperti apalagi sekarang dengan sistem komputerisasi, digitalisasi, memang banyak UKM yang belum bisa mengakses. Di saat inilah peran serta kemitraan itu sangat diperlukan. Dari sistem perizinannya ya, contohnya NIB, kemudian nanti naik ke PIRT, kemudian kalau misalnya nanti ada perlu perizinan BP POM, dan kemudian juga halal, dan kalau nanti kemudian mau ekspor, nah di manakah itu? Disitulah peran perusahaan tadi, perizinannya, tidak hanya sekedar perizinan, kita pun juga memberikan bantuan dari segi permodalan gitu ya, walaupun ada beberapa pertimbangan ya, dalam mungkin kita sudah berubah eranya gitu. Kalau dulu ya, dari dulu CSR yang dulu, maka bantuan itu akan diberikan dalam bentuk misalnya dana gitu, kemudian juga peralatan dan barang. Nah sekarang lebih kepada bagaimana mereka itu diarahkan kepada sistem pinjaman lunak di perbankan. Jadi ada permodalan di sini, kita arahkan bagaimana mereka itu lebih memiliki komitmen yang kuat terhadap permodalan mereka. Jadi tidak hanya serta-merta kita kasih dana mau selesai mau tidak, tapi juga bagaimana dengan permodalan yang mereka terima tersebut bisa memutar keuangan mereka sehingga menghasilkan sebuah usaha yang lebih baik. Betul Ibu. Jadi tidak hanya menerima bantuan dana segar selesai gitu ya Bu, tapi tetap ada pembinaan sampai dengan usaha itu betul-betul sukses maju. Nah itu. Tadi sampai kemudian perusahaan UKM tersebut dari kita kategorikan mandiri. Luar biasa sekali ya Bu. Bu Iva mau izin, PT Kideko Jaya Agung ini kan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tambang batubara ya Bu. Betul. Nah ini bagaimana Bu memilah 44 UMKM ini, apakah semua sektor ini yang berkaitan dengan olahan kegiatan PT Kideko Jaya Agung, atau pemilahan kemitraan ini seperti apa Ibu? 44 UMKM ini Bu, mohon izin. Betul, banyak kali pertanyaan-pertanyaan yang kita terima pun ketika kami mungkin melakukan expo ya di luar. Ini kan perusahaan batubara, kok bisa ada keripik singkong? Nah, kenapa di sini ada amplang gitu? Kenapa di sini ada briket tadi ada kopi gitu, seperti itu. Nah, disinilah mungkin peran dari PPM kami sendiri. Jadi program PPM memang bagaimana kita mengarahkan bahwa masyarakat di sekitar pertambangan PT Kideko Jaya Agung itu tidak hanya tergantung pada sektor pertambangan saja, tapi ada usaha-usaha yang mereka bisa survive pun setelah pasca tambang. Nah, seperti itu. Jadi, apakah UKM-UKM yang kami ajak ke dalam kemitraan ini langsung berkontribusi dengan usaha kami? Tidak semuanya. Baik. Ada yang masuk ya, mungkin seperti catering ya, tentu saja yang digunakan. Kemudian juga ada yang digunakan penjahit ya, ada sekali ya, walaupun memang seperti itu. Kemudian juga ada usaha-usaha lain, misalnya saja merchandise, perusahaan tentu saja menggunakan UKM, nah seperti itu. Tapi ada pula usaha-usaha yang memang kita murni sebagai program PPM kami dengan harapan mereka nantinya memiliki usaha yang mandiri, yang tidak tergantung pada sektor tambang ketika PT Kideko Jaya Agung tidak ada di Kabupaten Pasir. Karena kami sadari bahwa kehadiran PT Kideko Jaya Agung ini pasti terbatas, ya seperti itu karena pertambangan gitu. Betul. Dan saat ini PT Kideko menunjang sekitar 73% kalau tidak salah 73%. Dari PDRB Kabupaten Pasir. Nah, bagaimana kalau perusahaan itu hilang? Nah, ini yang PR bukan hanya dari pemerintah tapi juga dari Kideko itu sendiri. Jadi kami memang mempersiapkan masyarakat di Kabupaten Pasir untuk bisa mandiri. Betul, luar biasa sekali ya Bu. Artinya dengan dampak dari PT Kideko Jaya Agung dengan Kabupaten Pasir ini sangat signifikan ya Bu, baik dari PDRB maupun dengan kemitraan yang ada sendiri. Nah Bu Iva mau izin Bu, apakah ada tantangan atau kendala yang selama ini dihadapi Bu dari PT Kideko Jaya Agung
dengan kemitraan sejumlah 44 UMKM ini, Mbak. Selama ini berjalan ini apakah ada kendala, Bu? Dan bagaimana kira-kira dari PT Kideko ini menangani kendala tersebut, Bu? Kendala yang pasti tentu saja ada. Kendala-kendala itu selalu ada dimanapun itu berada, di apapun itu dilakukan pasti ada kendala. Seperti yang kita ketahui, setiap orang saja masing-masing. Setiap anak memiliki kendala masing-masing. Begitu juga dengan UMKM sendiri. Ada yang lambat gitu ya, ada yang stop. Nah, misalnya gitu ya, itu seperti itu. Jadi perkembangan itu sendiri juga ditentukan dengan mindset masing-masing UKM itu sendiri, pemikiran UKM itu sendiri. Dan disinilah kami berusaha bagaimana kekhasan mereka tuh tidak ditinggalkan, tapi tetap gitu ya kita arahkan supaya mereka tetap melakukan sesuai dengan arahan. Ya betul, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, tapi kita juga tidak perlu memaksa dengan begitu membuat mereka menjadi down gitu ya, seperti itu. Tapi tetap memberikan arahan-arahan mereka untuk maju sesuai dengan kemampuan mereka. Baik. Artinya tidak menggebu-gebu, tapi juga tetap maju, bergerak bersama, beriringan ya Bu, pelan-pelan ya Bu. Nah, ini tadi kita punya ada sebuah lembaga, Forum UMKM Mitra Kideko. Memang saat ini masih belum diikuti oleh seluruh UKM dengan kami. Gitu, seperti itu. Tapi forum itu sendiri dimaksudkan adalah sebagai semacam wadah sharing antara UKM. Jadi alhamdulillah dengan keberadaan UKM tersebut yang sejak tahun 2021 kemudian kembali, kemudian sekitar tahun 2022 itu sudah mulai bergerak dan di beberapa tahun belakangan ini menjadikan sebagai wadah pembelajaran bagi UKM lainnya. Jadi UKM yang sedikit melangkah terlambat akhirnya melihat rekan-rekan lain yang melangkah cepat, itu akhirnya terbalik seperti itu. Jadi memang Forum UMKM kami benar-benar sangat membantu ya kemitraan itu sendiri. Baik, Bu Iva, luar biasa sekali ya Bu kiprahnya Kideko dengan kemitraan 44 UMKM di Kabupaten Pasir ini ya Bu. Ibu mohon izin pesan dan kesan apa Bu terhadap UMKM di Kabupaten Pasir yang belum bermitra tetapi menginginkan bermitra dengan PT Kideko Bu. Kira-kira clue atau Bu, tipsnya itu bagaimana Bu? Agar bisa UMKM itu tetap tangguh, tapi juga kalaupun mau bermitra, kira-kira apa saja sih Bu tipsnya kalau boleh berbagi Bu? Mohon izin. Yang pasti UKM itu sendiri memang perlu memiliki komitmen. Itu yang pertama kali. Banyak UKM itu yang muncul semangat mengikuti pelatihan, semangat gitu ya. Tapi begitu di perjalanan usahanya mengalami kendala, langsung stop. Nah, seperti itu. Dari kemitraan itu sendiri, kita tadi seperti saya sampaikan sebelum masuk binaan kita ada kurasi. Dan pada saat kurasi ini kita memantau pergerakan UKM tersebut. Nah, disitulah kita melihat apakah UKM itu harusnya di awal mereka sudah memiliki komitmen yang kuat ketika ingin membentuk suatu usaha. Ada sebuah mindset dari mereka bahwa mereka betul-betul ingin mengembangkan usaha. Seperti itu, tidak ketika ada expo semangat, selesai expo mundur lagi. Ketika ada kendala mandek, stop. Tapi kemudian ketika laku keras senang lagi ya, seperti itu. Itu memang sebuah kendala di awal-awal usaha gitu. Tapi setelah melewati hal tersebut, UKM tersebut pasti akan bertahan gitu, seperti itu. Karena memang ada tahapan awal itulah gitu ya, pergerakan UKM itu menjadi sebuah UKM yang survive tadi. Nah, ketika dia sudah mencapai survive tadi, barulah kita bisa melakukan kemitraan tadi gitu ya. Bagaimana mungkin kita mengajak UKM yang belum jelas gitu ya, mohon maaf masih belum yakin dengan komitmen dia sendiri untuk berusaha untuk melakukan kemitraan kami gitu. Tapi kalau memang mereka sudah solid, sudah punya komitmen, usahanya juga sudah rutin gitu seperti itu. Kita tidak memandang omset dan sebagainya, tapi
bagaimana mereka rutin menjalankan usaha mereka. Barulah kita tahu. Jadi tidak terlihat dari omsetnya berapa ya Bu, tapi adalah seberapa tangguh dan juga solid UMKM itu dalam menghadapi situasi apapun ya Bu. Terima kasih. Baik, Bu Iva, terima kasih selaku Head Sosial dan Ekonomi Section Head Sosial dan Ekonomi Rare CSR Division PT Kideko Jaya Agung. Terima kasih Ibu atas sharing berbaginya mengenai kemitraan yang telah dilaksanakan oleh PT Kideko Jaya Agung dan juga 44 UMKM di Kabupaten Pasir. Sampai jumpa di pertemuan podcast DPMPTSP selanjutnya dan sampai jumpa. Salam investasi.